Shalom anak-anak kelas 4. Jumpa lagi bersama dengan Memita dalam video pembelajaran. Mem berharap selama belajar di rumah kalian tetap menjaga kesehatan ya. Nah anak-anak, pada video kali ini kita kembali belajar pada tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, muatan pelajaran IPS. Menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda. Hal itu dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk di lingkungan tersebut. Akibatnya, terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Pertama, jenis pekerjaan di perkotaan. Perkotaan memiliki jumlah penduduk yang padat, sehingga banyak memunculkan jenis pekerjaan. Hal ini mengakibatkan banyak dibangunnya kawasan perkantoran. Jenis pekerjaan yang terdapat di kawasan perkantoran antara lain pegawai kantor dan petugas keamanan. Kedua, jenis pekerjaan di pedesaan. Pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah dan memiliki lingkungan yang asri. Banyak penduduk desa yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Misalnya, penduduk pedesaan yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai petani. Nah, anak-anak, ayo perhatikan tabel tentang jenis pekerjaan berikut ini. Lingkungan pegunungan. Contoh jenis pekerjaan masyarakat adalah pekerja perkebunan, petani sayuran, peternak, dan pengusaha hotel. Pada lingkungan dataran tinggi, contoh jenis pekerjaan masyarakat adalah pekerja perkebunan, petani sayuran, peternak, dan pedagang. Pada lingkungan dataran rendah, contoh jenis pekerjaan masyarakat adalah petani palawija, peternak, pedagang, pegawai kantor, dan buruh. Dan pada lingkungan pantai, jenis pekerjaan masyarakat yang dilakukan adalah nelayan, petani garam dan tambak, pedagang, serta pengrajin. Berikutnya menjelaskan jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi sesuai tempat tinggalnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi alam dan aktivitas masyarakatnya. Kegiatan ekonomi tersebut terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa yang membedakan ketiganya? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut produsen. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut distributor. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, anak-anak, ayo perhatikan contoh jenis kegiatan ekonomi pada tabel berikut. Jenis kegiatan ekonomi pada kegiatan produksi. Contoh jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat adalah petani,
peternak, pengrajin, pemandu wisata, nelayan. Jenis kegiatan ekonomi pada kegiatan distribusi, jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat adalah sopir, pedagang, kuli angkut, agen, dan petugas pengiriman paket. Nah, anak-anak, sekarang mari perhatikan peta berikut ini dan perhatikan pula jenis-jenis pekerjaan pada wilayah-wilayah yang ditunjuk. Di wilayah Kepulauan Seribu, banyak terdapat tempat wisata, sehingga masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu ada yang bekerja sebagai pemandu wisata. Di wilayah Jakarta Barat, banyak terdapat pusat perbelanjaan, sehingga masyarakat di wilayah Jakarta Barat ada yang bekerja sebagai karyawan dan pedagang. Di wilayah Jakarta Selatan, banyak terdapat sekolah, sehingga masyarakat di wilayah Jakarta Selatan ada yang bekerja sebagai guru. Di wilayah Jakarta Pusat, banyak terdapat perkantoran, sehingga masyarakat di wilayah Jakarta Pusat banyak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan karyawan swasta. Di wilayah Jakarta Utara, dekat dengan pelabuhan dan pantai, sehingga masyarakat di wilayah Jakarta Utara ada yang bekerja sebagai nahkoda dan nelayan. Dan di wilayah Jakarta Timur, banyak terdapat pabrik, sehingga masyarakat di wilayah Jakarta Timur ada yang bekerja sebagai buruh. Nah, anak-anak, itulah materi yang dapat Mem sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mem berharap materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.